Oke, selamat sore semuanya. Oke, pesertanya udah hampir 40 nih, udah hampir masuk semua. Jadi mungkin, untuk peserta yang belum masuk, boleh nanti menyusul. Oke, selamat sore semuanya, perkenalin aku Ayu, aku di sini, jadi MC untuk webinar kali ini. Jadi aku mau ucapin selamat datang buat teman-teman webinar Waiting Class bareng Duta Pustaka. Senang banget bisa nyapa teman-teman yang udah bergabung, excited banget bisa, ngikutin program dari Duta Pustaka ini. Oke, boleh, teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam bisa on cam dan gunain virtual background-nya ya, biar biar seru nih kita, ngikutin webinarnya. Oke. Kita usahakan teman-teman bisa, bisa ikut webinar ini sampai di akhir acara karena nanti akan ada presensi yang akan dibagikan kayak gitu. Jadi stay sampai selesai ya. Oke, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ini sebelum malam minggu buat ikut webinar bareng Duta Pustaka. Oke. Webinar ini adalah bagian dari program Duta Pustaka, di mana kita sama-sama belajar, saling support, dan tentunya berbagi semangat dalam menulis. Nah, tema kita hari ini adalah menulis dengan hati, dari ide sehari-hari menjadi karya abadi. Dan pemateri kali ini ada Kak Ardi Rahmat. Oke, selamat sore Kak. Selamat sore semuanya teman-teman Duta Pustaka. Gimana Kak kabarnya hari ini? Apakah sudah Hari ini bersemangat untuk kabarnya baik, semoga teman-teman Duta Pustaka dan yang lainnya juga dalam keadaan sehat juga ya. Amin. Oke. Aku harap teman-teman yang lainnya juga bersemangat ya untuk mendengarkan materi dari Kak Arbi hari ini. Oke, kita bakal belajar gimana caranya ngubah pengalaman sehari-hari jadi tulisan yang punya banyak makna, yang bisa bahkan jadi buku. Nah, biasanya kan teman-teman pengen menulis nih, keluh kesah atau perasaan yang dirasakan setiap harinya, pengen kalau bisa tulisanku ini perasaanku yang aku tuangkan dalam tulisan ini bisa jadi buku. Nah, mungkin di sini tempatnya teman-teman bisa dapat insight baru, dapat support gitu, dan Kak Arbi bisa ngasih teman-teman saran atau motivasi gitu. Oke, seru banget gak sih teman-teman? Kalau misalnya seru banget boleh kasih reaksinya. Oke, udah rame ya. Oke, acara hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang keren, yang nggak kalah kerennya juga, yaitu Mbak Ayu Novitasari. Halo Mbak Ayu. Halo Kak Ayu. Oke, udah siap ya Kak buat pandu acara ini? Siap banget dong. Oke, langsung aja biar nggak semakin sore. Oke, Mbak Ayu boleh memulai sesi utama. Silakan Mbak. Terima kasih Kak Ayu. Namanya sama-sama Ayu ya teman-teman. Oke, suara saya jelas ya? Jelas banget. Oke, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi ya sama saya Ayu Novitasari. Teman-teman bisa sapa saya Ayu Nosa. Di webinar kita kali ini, webinar Duta Pustaka, kita kedatangan pemateri keren nih, teman-teman. Tadi sudah disapa sedikit oleh Kak Ayu ya. Di sini ada Kak Arbi. Boleh Kak Arbi? Disapa lagi teman-teman peserta. Oke, minta Halo tolong semuanya, selamat sore semuanya yang baru bergabung juga. Tadi saya sempat mohon maaf kalau misalnya ada kebisingan di sekitar saya, cuman insya Allah materi yang diberikan nanti akan maksimal.
Oke, pastinya. Oke, teman-teman, sebelum mengenal lebih jauh tentang Kak Arbi ya, Nosa di sini ingin memperkenalkan secara singkat saja pemateri kita pada hari ini, yaitu Kak Arbi Rahmat, yang kebetulan kemarin launching buku Sari Hati. Selamat ya Kak, sudah melaunching buku Sari Hatinya. Semoga nanti teman-teman bisa membaca karya Kak Arbi ya teman-teman. Dan pastinya teman-teman bisa membeli buku Sari Hati di Detak Pustaka Toko. Selain penulis dari buku Sari Hati, Kak Arbi ini merupakan senior eksekutif di Telum Media. Jadi teman-teman bisa ngepoin ya di Instagram Telum Media. Jadi tentang apa seperti itu. Nah, di webinar kali ini tema yang kita angkat yaitu menulis dengan hati. Dari ide sehari-hari menjadi karya abadi. Wah, seperti apa tuh teman-teman? Teman-teman udah pada siap semua dong berarti ya untuk hari ini? Coba, Nosa minta reaksinya dong. Oke, banyak tuh. Jadi teman-teman jangan lupa siapkan catatan, entah itu nanti oret-oretan atau teman-teman di notes HP atau di MacBook teman-teman. Jadi teman-teman di sini nantinya akan mendapatkan ilmu yang nanti bisa teman-teman realisasikan di proses kepenulisan teman-teman di sini. Oke, karena Nosa juga gak sabar nih ya tentang materi apa yang akan dibawakan oleh Kak Arbi. Jadi kita sama-sama menyimak dan nanti kita bisa mengambil banyak ilmu dari Kak Arbi. Oke, seperti itu. Oke, dipersilakan Kak Arbi. Selamat sore semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya? Aman Kak, aman. Atau ada gangguan yang lain, mungkin nanti bisa tolong disampaikan ya Mbak Ayu ya, kalau misalnya ada suaranya kurang jelas atau gangguan-gangguan lainnya. Gitu. Oke, siap Kak. Berarti saat ini saya bisa langsung mulai Mbak ya? Bisa saya share materinya berarti ya? Langsung boleh. Share screen ya? Oke. Boleh. Bentar. Apakah bisa dilihat materi saya? Covernya? Aman, Kak. Bisa? Aman? Bisa, Oke. Aman. Baik. Halo semuanya, selamat sore. Saya Arbi Rahmat, penulis dari buku Sari Hati. Salam kenal semuanya, Bapak, Ibu, rekan-rekan Detak Pustaka yang sudah sangat hebat membantu saya menerbitkan buku perdana berjudul Sari Hati. Begitu. Terima kasih atas bantuannya dan teman-teman yang sudah rela menyempatkan waktunya di akhir pekan seperti ini. Kalau di sini sekarang saya kondisinya hujan, jadi kalau dimanapun kalian berada, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Agenda hari ini. Jadi agenda hari ini yang akan kita pelajari itu kurang lebih akan mengetahui langkah awal dalam menulis. Lalu kedua saya akan share tips menulis dari sudut pandang saya. Lalu menyadari pentingnya menulis dengan hati karena temanya hari ini juga menulis dengan hati ya. Lalu terakhir mungkin saya akan sedikit share lah, seperti apa sih buku Sari Hati gitu, karena ini kan berkaitan dengan Hari Hati juga ya. Kalau boleh tahu, saya diberikan waktu berapa lama ya Mbak Ayu untuk presentasi ya? 45 menit Kak. Sorry? 45 menit. Oke. Nanti kalau terlalu lama nanti boleh di interupsi aja ya. Oke. Tapi kalau saya sendiri bikin materinya mungkin untuk durasi sekitar ya mungkin 25 menit kali ya untuk materi ini. Lalu kalau misalnya ada tanya jawab nanti di bagian akhir saya mungkin akan buka tanya jawab. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan saat saya menjelaskan bisa dicatat terlebih dahulu. Lalu di bagian akhir nanti bisa ditanyakan. Dan mungkin sepanjang presentasi ini akan ada sedikit saya akan melemparkan pertanyaan juga ke teman-teman. Jadi dan mungkin nanti ketika saya lemparkan
takutnya suaranya nggak kedengaran, bisa share, bisa dibalas lewat chat di Google ya, biar saya bisa gampang bacanya gitu ya. Dan juga selain melempar pertanyaan akan ada saya akan karena ini buku syariat ini buku puisi, jadi mungkin akan ada kalau misalnya yang sukarela ingin membaca buku puisi di akhir nanti juga dipersilakan, nanti saya akan tunjukkan puisi yang mana gitu ya. Baik, seperti itu kurang lebih agenda hari ini. Lalu mari kita lanjut ke slide berikutnya tentang saya. Jadi siapakah Arbi Rahmat? Jadi Arbi Rahmat itu adalah laki-laki yang berasal dari Bogor. Panjang hidupnya sebagian besar dihabiskan di kota Bogor. Saya lulusan hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan. Jadi setelah lulus saya mencoba mencoba bekerja di dunia yang mungkin sama dengan jurusan saya waktu itu. Namun sebelum ke sana, sebetulnya minat menulis itu sebenarnya sepertinya sudah lahir dari dulu, gitu, dari waktu bangku sekolah. Berawal dari puisi lirik. Jadi memang dulu ya seperti anak sekolah kebanyakan ya, saya mendapatkan kesempatan juga untuk bermain di sebuah grup musik itu di sekolah, di kampus gitu, dan dari situ saya berkontribusi sebagai yang pencipta lagunya lah dulu ya, gitu. Dari dulu awal mula menulis itu dari situ. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah ada yang dengar ini grup musik saya dulu gitu ya. Sekarang udah jarang sekali pentas gitu, tapi kalau mau dengar karyanya juga masih ada di Spotify, bisa dicek, atau mungkin ada yang tahu sebelumnya. Saya dulu juga dikenal di grup musik ini begitu. Lalu setelah di luar itu saya bekerja di cnnindonesia.com dulu ya, sebagai news developer dulu, sebagai pembuat berita atau reporter lah istilahnya. Saya masuk di cnnindonesia.com itu awalnya menangani isu politik dan nasional. Biasanya dulu saya di pos di DPR, pernah juga di kantor gubernur Jakarta. Waktu itu gubernurnya masih Pak Ahok. Lalu dipindahkan lagi ke desk olahraga. Nah, saya lamanya di olahraga gitu. Beberapa tahun di olahraga, kemudian saya juga dipindahkan ke bagian multimedia gitu. Dan di sini tentu kemampuan saya dalam menulis itu digembleng gitu ya. Sebagai reporter kan biasanya kami diminta untuk membuat sehari itu tidak ada minimalnya sih, tapi biasanya saya menulis 5-10 artikel dalam satu hari. Gitu. Dan dalam 6 tahun di CNN, jadi bisa dibayangkan mungkin kalau banyak kayak artikel yang saya buat gitu ya, baik itu berita langsung atau hard news atau feature news. Saya juga saya juga untuk ya sesekali bikin skrip untuk video gitu, video monolog atau apapun gitu ya, karena saya berada dalam film multimedia gitu. Nah, kemudian setelah di CNN selama kurang lebih 6 tahun, saya sekarang bekerja di Telumedia. Nah, di Telumedia ini mungkin sekilas peran saya sudah tidak membuat berita lagi, tapi memang konten-konten yang ada di Telum juga masih berkaitan dengan menulis. Cuman bedanya di sini saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu menulis dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi saya juga masih jauh dari sempurna lah ya bahasa Inggris saya, tapi di sini juga dilatih lah untuk itu. Gitu. Jadi memang seperti itulah gambaran tentang saya dan bagaimana saya awalnya itu bisa menulis buku itu sebetulnya adalah sedikit-sedikit ilmu yang saya petik dari ketika saya ketika saya di sekolah dulu membuat lagu, lalu bekerja sebagai jurnalis, lalu sekarang di Telumedia, kurang lebih seperti itu. Nah, saya ingin tanya sih sekarang supaya nggak bosan saya ngomong terus.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau share nggak? Pernah nggak kalian ngalamin hal kecil tapi membekas di hati? Gitu. Karena kita mulai masuk nih ke topik utama dari webinar kali ini. Ada yang mau share jawaban mungkin? Boleh on cam atau boleh siap Kak di... Zaskia. Ada Kak Arbi, Kak Zaskia. Coba sebentar. Saya mute dulu, coba silakan Mbak. Halo Kak, halo teman-teman semuanya. Nah, jadi aku mau sharing tentang sebuah pengalaman kecil, tapi menurutku ini sangat membekas. Nah, jadi ceritanya aku kan baru lulus SMA, dan pas SMA kemarin ada satu kejadian di mana aku kan suka banget tuh ya ke sekolah tuh bawa tumbler. Nah, suatu ketika waktu di kelas ada orang yang berani banting tumbler itu. Itu hal kecil tapi sampai saat ini membekas banget. Dan gara-gara kejadian kecil itu, justru aku terinspirasi untuk buat sebuah cerpen dan juga cerpen yang dalamnya juga ada puisinya. Jadi langsung double tuh. Dapat inspirasinya. Padahal cuma hal-hal sepele. Dan bahkan mungkin orang yang mecahinnya sudah lupa juga. Tapi itu sangat membekas sih bagi aku. Terima kasih, Kak. Wah, keren banget. Ini siapa dan dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Aku Zaski, Kak. Saat ini aku berdomisili di Biak. Aku juga nulis buku, salah satunya terbitan Detak Pustaka, Seiris Takdir Semesta, Kak. Oke. Selamat, salam kenal ya Mbak Zakia ya. Oke. Tapi belum berhenti di situ Mbak pertanyaannya Mbak. Masih ada pertanyaan lanjutan. Dari pengalaman itu berat, sesuai tadi ya, pernah kepikiran pengalaman itu menjadi bahan tulisan, ternyata sudah ya, bahkan sudah menjadi sebuah karya. Wah, selamat, keren banget. Lalu, nah mungkin untuk yang lain, Mbak atau yang lain mau jawab juga boleh. Kapan terakhir kali kalian jujur di atas kertas, artinya mungkin menulis yang benar-benar berdasarkan keresahan dalam hati itu kapan? Mungkin pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan awal ketika kalian ingin menulis sebuah buku. Ya, jadi di sini saya mungkin hanya akan berbagi yang berdasarkan pengalaman saya saja. Mungkin di sini peserta salah satunya mungkin ada yang sangat berpengalaman, tapi mungkin di materi kali ini saya coba yang saya tahu ya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, pertanyaan yang ini bisa dijadikan modal teman-teman kalau ingin menulis sebuah buku. So, kalau yang belum pernah buat karya seperti Mbak Zaskia, mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan ini, bertanya ke dalam diri sendiri gitu, agar memunculkan kesan-kesan atau inspirasi yang ada di dalam hati. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau misalnya sudah bisa jawab, dalam menulis buku, menurut saya itu ada beberapa. Jadi kalau menulis berita itu kita kan terpatok 5W 1H ya. What, where, when, who, dan why, dan how. Kan? Tapi kalau yang saya alami ketika membuat buku itu setidaknya butuh 2 elemen saja yang wajib dijawab gitu ya, untuk diri kita sendiri gitu ya, sebelum ke yang lainnya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah why, yang kedua itu how to gitu ya. Jadi why itu mesti dijawab dulu gitu, agar karya itu nantinya bisa ketika kita menulis nanti bisa bisa encer otaknya dan bisa langsung menulis apa yang ada di dalam hati gitu ya, lebih baru kita kemudian how to gitu ya. Jadi kita harus mengerti atau setidaknya memiliki jawaban sendiri tentang sebab kita mau nulis buku gitu ya. Karena menurut saya why itu adalah pertanyaan pertama yang perlu dijawab bagi kalian yang ingin terjun ke dunia literasi sebagai penulis. Gitu. Kalau kenapanya sudah tahu, baru bisa masuk ke how to-nya. Gitu. Kalau how-nya duluan, karyanya bisa jadi nanti berjalan tanpa tujuan. Gitu lah.
Jadi Hawaii itu menurut hemat saya bisa jadi goalnya lah agar kita ke sana. Tapi kalau how to dulu, kalian nulis dulu, menemukan sesuatu dulu tanpa tahu why-nya, nanti di tengah jalan bisa jadi ada istilahnya kan writer's block gitu kan, ada mungkin pengen ganti angle, kayaknya kurang menarik gitu ya, banyak rombak segala macam. Menurut saya itu, karena waktu saya menyusun buku Sari Hati, itu saya mencari tahu dulu nih why-nya itu apa dan how-nya apa. Nah, sumber ide. Di sini ada, saya setidaknya ada 3 lah dari sumber ide itu bisa berasal dari mana ya ketika kita menulis buku, sebuah buku itu ya. Menurut saya yang pertama itu dari percakapan. Ya. Jadi percakapan dengan orang lain, baik dengan teman atau keluarga atau bahkan orang asing itu bisa memicu ide kita. Misalnya dari obrolan santai bisa muncul topik yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Lalu karena kadang sebuah kalimat atau pendapat yang terdengar biasa aja itu bisa jadi titik awal bagi sebuah tulisan atau karya gitu ya. Itu ya itu pertama dari percakapan ya. Jadi percakapan kita bisa mendapat ide gitu untuk menulis. Lalu dari mana lagi sih selain dari percakapan agar kita bisa mendapatkan ide-ide fresh gitu ya dari kita. Yang kedua itu adalah pengalaman. Ya, kita di sini memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya pastinya ya. Saya punya pengalaman hidup yang berbeda dan kalian juga pasti punya pengalaman hidup yang sangat menarik gitu ya. Dan menurut saya pengalaman pribadi itu adalah sumber ide yang kaya karena sifatnya tuh otentik dan unik gitu biasanya pengalaman pribadi. Pasti beda dengan orang lain gitu kalau pengalaman pribadi gitu ya. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, sedih, menantang atau lucu, semua bisa menjadi bahan untuk bercerita gitu. Pengalaman juga membuat karya itu terasa lebih hidup karena membawa emosi dan nilai nyata, kurang lebih seperti itu ya mungkin ya. Lalu yang ketiga itu ada momen kecil. Terkadang kita ketika lagi duduk di suatu tempat gitu ya, kita nggak sadar ada momen-momen kecil yang mungkin lewat di sekitar kita gitu. Nah, ketika kita hendak menulis sebuah buku atau menulis apapun itu sebaiknya sih mulai mencermati hal-hal momen-momen kecil itu ya. Banyak ide yang bermula dari hal sepele Pak, soalnya gitu ya. Melihat anak kecil bermain misalnya, atau mendengar suara hujan, atau melihat seseorang tersenyum di tengah kesibukan kota gitu ya. Yang seperti itulah yang perlu kita perhatikan gitu ya. Momen kecil itu karena sering luput gitu dari perhatian, justru bisa menjadi pintu masuk ke dalam narasi yang dalam dan bermakna, kurang lebih gitu. Di sini tekaan pengamatan itu sangat penting. Sebentar, ini ada anak saya masuk sebentar ya, mungkin 1 menit. Mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi itu untuk sumber ide ya. Jadi ada percakapan, pengalaman, dan momen kecil. Oke. Tips. Nah, bagaimana lalu setelah mendapatkan ide itu prosesnya seperti apa selanjutnya gitu? Mungkin saya hanya memberikan tips secara umum aja ya, seperti apa ke depannya. Yang pertama adalah peka dengan keadaan sekitar, peka dengan apa yang sudah kita alami sebelumnya. Yang kedua itu jangan lupa mencatat. Ketika kita biasanya ide itu biasanya masuk dari mana aja ya, ketika kita
misalnya lagi nunggu bus mau ke kuliah atau mau pergi kemana, kita lagi menunggu transportasi atau lagi di dalam rumah di waktu senggang, itu kadang muncul begitu aja gitu. Nah, ketika ide itu muncul dan ide itu bagus, jangan lupa catat. Kalau dulu saya buat lagu itu ada nada, saya langsung voice over gitu, langsung voice note gitu, agar nadanya tuh kerekam gitu loh. Karena abis itu kadang suka lupa. Sama waktu mau nulis juga, begitu dapat inspirasi jangan lupa catat. Ya biasa yang gampang aja buat kalian, misalnya kalian lagi main HP langsung buka WA, chat ke diri sendiri, oh ini mau nulis nanti, nanti abis itu mau dilanjutin kapan ya terserah. Yang penting jangan lupa catat inspirasi yang kadang muncul dadakan ya. Dan yang ketiga itu adalah refleksi gitu ya. Ketika sudah mendapat inspirasi dari pekaan yang kita dapat dari kelas kita, sudah kita catat, kita refleksi gitu ya. Setelah itu kita refleksi untuk kedepannya akan seperti apa. Tapi itu tips dari saya sih. Nah, berkaitan dengan tema kita sekarang, menulis dengan hati itu apa sih artinya? Yang pertama, menulis dengan jujur bukan sekedar indah ya. Jadi banyak tulisan yang enak dibaca karena pilihan katanya bagus, tapi tulisan yang jujur itu menurut saya yang datang dari hati dan punya kekuatan untuk menyentuh pembaca lebih dalam. Kurang lebih seperti itulah. Jadi menulis dengan jujur berarti tidak berusaha memperindah kenyataan secara berlebihan, kurang lebih gitu. Bukan berarti juga mengabaikan estetika bahasa, tapi lebih mengutamakan ketulusan isi daripada sekedar permainan kata. Gitu. Jadi memang menurut saya kejujuran dalam tulisan menciptakan koneksi emosional yang nyata antara penulis dan pembaca. Berikutnya, mengungkapkan rasa bukan hanya menyampaikan fakta. Ini maksud saya itu kalau di berita dulu waktu saya bekerja sebagai jurnalis, itu kita bikin tulisan lebih berdasarkan fakta, bukan berdasarkan rasa. Kenapa begitu? Karena dalam membuat berita itu kita harus memberitakan plek-plekan apa yang kita lihat gitu. Yang kita lihat misalnya ada orang ngomong, ya kita harus tulis omongan orang itu, nggak boleh diubah-ubah. Lalu ada konteksnya seperti apa, kita masukkan di situ. Jadi benar-benar menulis fakta gitu dari situasi yang ada. Sementara menulis dengan hati itu lebih ke rasa, lebih ke membuat tulisan feature news gitu ya, yang lebih detail, yang lebih digodok elemen masing-masing elemennya gitu ya. Karena kalau misalnya tulisan hanya berisi tentang fakta, itu akan terasa kaku gitu. Rasanya tuh kaku kalau nggak disertai rasa gitu. Jadi saat kita menulis dengan menyertakan emosi seperti sedih, rindu, kecewa, atau harapan dalam sebuah tulisan kita, itu pembaca akan lebih mudah merasakan daripada hanya mengetahui gitu ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu cara membuat tulisan itu menjadi hidup. Yang ketiga, berani membuka luka walau belum sembuh sepenuhnya. Nah, ini mungkin agak berat gitu ya untuk sebagian orang gitu ya, untuk melangkah lebih jauh dari sini gitu. Tapi justru dengan berani membuka luka itu kadang menjadi sebuah ide yang sangat baik untuk tulisan kita gitu ya. Karena itu benar-benar akan menyentuh rasa seseorang gitu. Tentu kita sendiri juga harus berdamai dengan luka itu terlebih dahulu ya. Jadi menulis itu bisa jadi cara menyembuhkan diri gitu ya. Tapi itu dimulai dari keberanian untuk mengaku bahwa kita tuh sedang atau pernah terluka. Gitu, seperti itu kurang lebih. Jadi membuka luka itu bukan berarti memamerkan penderitaan, tapi
menunjukkan bahwa manusiawi untuk rapuh, kecewa atau hancur. Ketika penulis berani untuk jujur tentang lukanya, pembaca yang mengalami hal serupa merasa nggak sendirian jadinya. Jadi ini menciptakan kayak semacam kekuatan yang sunyi gitu ya dari berbagai macam tempat, tapi saling menguatkan. Lalu yang keempat itu membiarkan perasaan mengalir lebih dulu, baru menyusun struktur kemudian. Mungkin di sini sebagian orang mungkin ada yang gaya menulisnya itu membuat struktur terlebih dahulu gitu ya, struktur penulisannya seperti apa, baru dia bisa menulis dengan rapih gitu ya, dengan sesuai apa yang sudah dia buat strukturnya. Tapi dalam hal ini, dalam konteks hari-hati, saya lebih ke membiarkan perasaan saya mengalir dulu gitu. Baru saya menyusun strukturnya kemudian. Jadi kan hari-hati itu kan ada 51 puisi ya, temanya macam-macam gitu. Dan saya waktu itu kan tinggal puisi yang ada di buku hari-hati kan terkumpul dari yang ketika saat saya sedang senggang tuh saya coba ada inspirasi datang, saya langsung buat dan itu kan acak-acakan. Acak-acakan saya baru susun nih, oh ini ternyata beberapa puisi ini bisa jadi satu kelompok kategori, yang ini bisa satu kelompok kategori, yang ini bisa lagi. Jadi kalau untuk buku hari-hati seperti itu, saya jadi lebih membiarkan perasaan mengalir lebih dulu. Mungkin kalau misalnya konteksnya membuat buku novel atau buku seri seperti itu, ya mungkin lebih mudah untuk memberi struktur dulu ya, karena itu kan tulisan yang sangat panjang gitu ya. Tapi kalau dalam konteks buku hari-hati dan berkaitan dengan tema ini juga, menulis dengan hati, itu lebih cenderung mengedepankan untuk perasaan lebih mengalir lebih dahulu, baru kemudian kita susun strukturnya belakangan, kurang lebih kayak gitu. Yang kelima, menghadirkan kepekaan bukan hanya keindahan bahasa. Bahasa yang indah itu bisa memikat, tapi kepekaan dalam menangkap detail kecil seperti perasaan, suasana, gerak-gerik emosi yang benar menyentuh hati itu perlu latihan juga gitu ya. Kepekaan dalam menulis itu adalah kemampuan melihat hal-hal kecil yang sering diabaikan orang, misalnya cara seseorang diam, senyuman yang dipaksakan, atau benda-benda yang menyimpan kenangan seperti itu. Jadi menulis dengan kepekaan berarti memberi ruang hal-hal kecil tapi bermakna, ya. Bukan hanya mempercantik kalimat tapi memperdalam makna juga. Nah, seperti itu kurang lebih bahasan tentang menulis dengan hati. Jadi 5 hal yang tadi itu adalah 5 hal yang membentuk buku hari-hati sebetulnya ya. Jadi setelah melalui proses seperti tadi itu, hari-hati lahir. Nah, di buku hari-hati sekarang kita agak masuk ke buku hari-hati ya teman-teman. Di buku hari-hati itu ada 3 kategori. Saya bagi 51 puisi itu menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pengorbanan baru, safar, lalu hari-hati. Nah, mungkin bagi yang teman-teman yang belum baca buku hari-hati, jadi agak ke-spill dikit nih ya, kategori-kategori dari bukunya sedikit gitu. Nah, selanjutnya dari sini saya mungkin akan sedikit share gitu apa yang ada di dalam buku hari-hati gitu ya. Dan saya mungkin akan share juga sedikit latar belakang puisi yang saya buat setelah lebih ya. Pandemi. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan, saya coba baca dulu puisinya. Disclaimer, saya juga bukan pembaca puisi yang handal, jadi yang saya tahu yang penting bahasa puisi itu, saat membacakan puisi itu kita membacakan dengan jelas,
kata per katanya gitu ya, agar yang mendengar juga bisa mendapatkan artinya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang setelah saya mungkin nanti bisa share cara baca buku puisi yang baik juga kayak seperti apa, silakan gitu ya. Yang mau baca puisi nanti setelah ini monggo silakan mempersiapkan diri ya. Yang pertama ini puisi tentang pandemi. Pandemi ini udah ada di dalam kategori kenormalan baru di buku Sarihati. Dari sudut pandangku, pandemi mengurus hati, syukur melepas segala kekurangan, hidung bernapas penuh ketenangan, kenyamanan mengisi setiap hari. Alam sedang beristirahat dari manusia angkuh dan laknat, sebab semua menjadi dekat, jauh dari suratan sesat. Sementara mereka yang taat larut dalam keimanan ilahi, tak terlena pada wabah sesaat, yakin kepada hidup yang abadi. Dari sudut pandangku, adakah manusia menyadari nikmat dari berdiam diri? Sungguh, tiada hal yang lebih cerdas daripada mengingat mati. Mungkin isinya udah cukup jelas ya. Ini pandemi tentang situasi kita semua ketika waktu lagi COVID. Memang ini waktu itu terbentuk. Ya, bahannya semua apa yang saya rasakan waktu COVID dulu. Jadi di bagian awal saya berusaha menjelaskan kalau bagi sebagian orang mungkin pandemi ini bencana gitu ya, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang merasakan bahwa pandemi ini tuh menjadi sebuah kelegaan gitu bagi diri dia gitu. Karena dia bisa lebih tenang hidup, sepi dari segala hal-hal buruk gitu ya. Alam juga kayaknya setelah sekian lama disibukkan dengan situasi dunia yang berbagai macam gitu ya, dan sikap manusia yang macam-macam juga, ada yang baik ada yang buruk, itu akhirnya bisa break sejenak gitu. Saya coba menggambarkan seperti itu. Tapi bagi yang masih nggak mau berubah gitu, mau tetap jadi orang yang buruk, itu pasti akan menjadi suatu musibah gitu. Sementara bagi orang yang tetap berteguh dengan keyakinannya, dengan imannya, itu akan tahu kalau akan biasa aja, karena hidup ini kan bukan sesuatu yang abadi gitu ya. Jadi terakhirnya ada sedikit pesan kalau orang yang cerdas itu orang yang sering mengingat mati, dan itu juga berasal dari hadis Nabi juga ya. Dan di buku Sarihati ini selain puisi, saya setiap jeda puisinya juga memberikan petikan ilmu gitu ya, dari perspektif Islam gitu ya. Jadi setelah puisi ada sedikit potongan hadis atau potongan ayat Al-Quran gitu. Tujuannya adalah ya agar kalau ada yang nanya apakah buku Sarihati ini khusus untuk mereka yang beragama Islam, enggak gitu. Untuk beragama Islam, petikan ilmunya bisa jadi bonus kan, bisa jadi ilmu baru gitu. Tapi untuk yang non-Muslim juga nggak apa-apa, bisa menikmati puisinya saja gitu. Jadi nggak ada masalah untuk dibaca baik yang Muslim atau non-Muslim. Nah, kita lanjut. Berikutnya saya akan menunjukkan sebuah puisi dari kategori Safar. Puisi ini yang Sarihati kan muncul Maret 2025 ya. Dari Maret sampai sekarang orang-orang suka ada yang ngirim gambar atau posting tentang puisi ini. Dan waktu eksklusif launch juga kemarin, puisi ini dibacakan dan sepertinya disenangi sama audiens gitu ya. Jadi saya rasa puisi ini salah satu yang disukai lah sama teman-teman gitu. Jadi ada yang mau sukarela mungkin baca puisi berikut ini? Mau laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki kayaknya lebih cocok nih laki-laki yang baca deh. Ada laki-laki mungkin di sini yang mau sukarela untuk baca? Oke. Ayo teman-teman bisa raise hand ya yang mau mencoba membaca puisi dari Kak Arbi. Kalau emang tidak ada yang laki-laki, bisa perempuan. Kita bebaskan ya teman-teman ya. Boleh. Kalau nggak ada laki-laki, perempuan juga boleh. Cuman karena ini judulnya
Kamu cantik, jadi sebaiknya laki-laki sih. Kalau perempuan agak. Oke, ayo siapa nih yang berani? Adakah laki-laki di sini yang berani? Bisa raise hand teman-teman. Bisa tunjukkan bakat teman-teman dalam membaca puisi. Nggak harus bagus banget kok. Oh, Jaya Prana ya. Ini kayaknya Oke. raise hand ya. Iya. Halo Kak Jaya. Bisa open mic? Mana nih Kak Jaya nih? Assalamualaikum. Halo. Oh, waalaikumsalam. Oke, gimana Kak Jaya boleh memperkenalkan diri dari mana? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jaya Prana dari Kalimantan Tengah. Halo teman-teman. Ada Kak Jaya nih dari Kalimantan. Halo Mas Pergi. Jaya, apa kabar? Baik. Oke Mas, sudah siap untuk membacakan puisi Kamu Cantik? Ya, siap. Mantap. Mau nanti ketika saya tunjukkan mau baca dulu sepintas sekitar 10 detik atau langsung baca aja? Ya, siap. Oke, siap. Saya langsung share ya. Silakan ya Mas Jaya. Kamu cantik. Gemuk itu hanya ucapan dari orang-orang bodoh yang tak tahu sopan santun. Terabaikan dari kawan-kawan sekelilingnya. Jangan khawatir. Kamu cantik dan hebat. Walau suka makan coklat. Terima kasih banyak Mas Jaya. Sebelumnya udah pernah baca puisi mungkin Mas Jaya? Atau pernah menerbitkan karya? Belum ada Tapi baca menerbitkan. puisinya mantap banget Mas Jaya. Terima kasih banyak Mas Jaya. Sama. Iya, jadi teman-teman, Kamu Cantik ini inspirasinya dari ketika saya sedang berada di Malaysia justru. Berada di Malaysia, lalu saya berbincang dengan istri saya mengenai perempuan lah, isu perempuan ya. Dan saya kalau saya pribadi saya agak risih dengan perempuan yang menganggap tidak cantik hanya karena dia gemuk gitu ya. Padahal cantik itu nggak hanya diukur dari gemuk kan, ya. Nggak hanya diukur dari fisik. Gitu. Makanya saya mencoba mengkritik itu, gitu lah. Mencoba menyampaikan pandangan saya melalui puisi ini, gitu, tentang perempuan yang menganggap dirinya tidak cantik hanya karena gemuk, gitu ya. Bahwa nggak seburuk itu kok gemuk gitu loh. Gemuk itu baik-baik aja kok. Gitu nggak apa-apa kalau masih mau suka makan gitu nggak apa-apa kok gitu ya. Karena gak usah didengerin lah sama omongan orang-orang yang sebetulnya nggak paham soal itu juga, kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Jaya tadi atas partisipasinya. Kita lanjut, berikutnya Sari Hati. Nah ini boleh dibacakan laki-laki, boleh dibacakan perempuan, tidak ada masalah. Ada yang mau sukarela selain Mas Jaya yang ingin membacakan Sari Hati? Ada lagi teman-teman, tadi kayaknya ada. Oke, Kak Hasanah. Bisa on cam Kak Hasanah? Mohon maaf belum bisa on cam, Kak. Oke, gak apa-apa. Oke, silakan Kak Arbi. Oke, bisa perkenalan diri dulu mungkin Mbak Hasanah dari mana? Iya, nama saya Hasanah dari Banjarmasin, Kak. Kalimantan Selatan. Wah, luar biasa banyak dari Kalimantan nih sore ini ya. Iya. Oke, sebelumnya sudah pernah baca jangan puisi? diketawain ya, Kak ya. Oh enggak dong, keren banget, keren banget. Nggak akan diketawain kalau baca puisinya. Sebelumnya udah pernah baca puisi nggak? Nggak pernah sih, cuman saya pernah bikin buku puisi juga sebelumnya. Wah, judulnya apa tuh? Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman bisa lihat juga nantinya. Tapi itu kemarin itu di penerbit lokal gitu, Kak. Jadi kayaknya belum yang terlalu dipromoin banget gitu. Judulnya itu Jejak Rasa.
Oke, jejak rasa. Oke, kita langsung aja kali ya. Iya. Puisi yang akan dibacakan oleh Mbak Hasanah itu berjudul Seleksi. Seleksi. Oke, siap Mbak Hasanah? Belum ada keluar, Kak, kata-katanya. Oke, saya ini ya. Silakan Mbak. Kau yang dulu aku rindukan, demikian pula kamu. Terhadap dirimu sendiri yang kini terbingkai sepi. Hidup memang seperti ini, kadang ramai, seringkali sendiri. Mungkin ini cara Tuhan menyeleksimu dari keburukan. Wow, terima kasih Mbak Hasanah, luar biasa, sangat dalam loh ini rasanya membacakannya. Terima kasih juga, Kak, Udah, kesempatannya. iya, terima kasih. Jadi untuk puisi seleksi ini lebih ini soal rumah tangga sebetulnya, soal rumah tangga yang ketika kita mungkin lebih relate ke yang mereka yang sudah berkeluarga. Ketika sudah berkeluarga itu kita akan merasakan kayak kok rasanya nggak pernah ketemu teman-teman lagi ya, gitu ya. Kok rasanya yang mereka kumpul, gue nggak diundang ya, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Cuman di sini menanggapi kondisi itu saya berusaha memberikan semacam semangat gitu ya. Kalau situasi yang seperti itu tidak apa-apa gitu, tidak apa-apa mendapatkan situasi yang seperti itu. Justru hikmahnya adalah kita menjadi terpinggirkan dari hal-hal yang buruk atau dari teman-teman yang buruk. Kita berada di lingkungan yang baru yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya angkat di puisi seleksi ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi Mas Jaya dan Mbak Hasanah untuk bacaan puisinya, dan tadi di awal juga jawab pertanyaannya juga dari Mbak. Kesimpulan di hari ini, mulailah dari yang kamu tahu, tulis apa yang kamu rasakan. Lalu tidak ada kisah yang terlalu kecil karena setiap cerita itu akan menemukan pembacanya. Yang ketiga, bukan soal seberapa hebat kamu menulis, tapi seberapa jujur kamu membuka hatimu. Jadi 3 hal ini yang bisa jadi kesimpulan hari ini. Jangan takut untuk menulis kita teman-teman. Kalau ada yang ikut webinar ini untuk mencari motivasi untuk bisa menulis, atau hal lainnya, jangan takut untuk menulis, karena kita, menurut saya, kita harus tetap menulis walaupun itu jelek. It's okay, gitu. Karena terkadang otak kita pun hangatnya telat gitu ya untuk menulis yang bagus gitu. Jadi maka kita harus tumpahkan yang ada dalam pikiran dulu. Nggak usah mikir bagus atau jelek, yang penting tertuliskan dulu gitu apa adanya gitu ya. Setelah itu mungkin di tengah jalan kita baru, ibarat mobil baru panas gitu ya, baru kita, wah ini kayaknya lebih bagus, lebih bagus. Tapi yang penting sudah tertumpahkan semuanya gitu ya. Dan saya ingat juga Dewi Lestari, penulis Dewi Lestari pernah bilang juga kalau tulisan yang buruk itu bukan yang kalau nggak salah sebentar. Tulisan yang buruk itu masih lebih baik daripada tulisan yang buruk itu masih lebih baik daripada tulisan yang sempurna tapi nggak pernah selesai. Nah, itu kalau nggak salah tulisan kutipan dari Mbak Dewi Lestari seperti itu. Jadi tulisan yang buruk itu masih lebih baik daripada tulisan yang sempurna tapi tidak pernah selesai gitu. Mungkin itu sebagai penutup kita hari ini. Jadi jangan tunda menulis karena rasa itu tidak akan selalu kembali gitu ya.
Selamat menulis semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan, kesalahan dalam penyampaiannya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya oper ke Mbak Ayu kembali. Silakan, Mbak. Oke, teman-teman. Masih semangat ya, teman-teman semuanya? Udah pada kenyang ilmu nggak sore hari ini? Boleh reaksinya ya? Boleh jempol? Boleh lupe-lupenya juga? Oke. Sangat menarik sekali dan saya pun yang mendengar ya, Kak Arbi. Nosa tuh mendengarnya benar-benar berpikir banyak nih ide yang ada di kepala Nosa nih. Terus itu masih belum keluar, belum direalisasikan menjadi tulisan dan itu terbengkalai. Jadi kan seperti hal yang eman-eman kan ya. Ide yang ada di kepala terus tidak direalisasikan, tidak cepat-cepat kita tulis seperti itu. Jadi di sini teman-teman yang merasa seperti Nosa, yang banyak idenya, terus banyak gagasan-gagasan itu cepat ditulis teman-teman. Siapa tahu dari hal-hal kecil yang ada di pikiran kita, terus pengalaman-pengalaman kita itu bisa menjadi salah satu karya, contohnya yaitu buku Sari Hati dari Kak Arbi ini. Tapi teman-teman, udah banyak nih antrian yang mau bertanya ya. Tapi sebelum teman-teman mengulik lebih dalam lagi ilmu yang dimiliki oleh Kak Arbi, ada iklan sebentar nih. Oke, rekan saya Kak Ayu. Oke, Kak. Oke, saya serahkan ke Kak Ayu dulu ya teman-teman. Jadi tahan dulu yang ingin bertanya, ditahan dulu, dan yang belum memiliki pertanyaan bisa dipikir-pikir dulu nih, apa yang pengen teman-teman sampaikan ke Kak Arbi nanti. Oke, silakan Kak Ayu. Oke, thank you Kak Nosa. Thank you juga Kak Arbi. Tadi materinya ngena banget sih ke aku, karena aku dulunya juga pengen nulis. Aku beberapa kali menulis dari pengalaman-pengalaman. Terus tadi ada sumber idenya emang dari percakapan, pengalaman maupun momen kecil gitu ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman sabar dulu. Ada info menarik nih dari tim Duta Pustaka. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang layanan dari Duta Pustaka, bisa simak dulu penjelasan dari tim Duta Pustaka. Silakan tim sharing. Baik, Kak, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman sekalian. Selamat sore, teman-teman. Menarik sekali ya. Ya, menarik sekali ya diskusi kita sore hari ini. Kita sudah mengenal sosok penulis di balik buku Sari Hati, Kak Arbi Rahmat, yang mengajarkan kita kalau sumber ide menulis itu bisa diambil dari hal-hal kecil, percakapan dengan orang lain, atau pengalaman yang berkesan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, saya belum bisa on cam karena ada kendala device. Sebelum bicara lebih banyak, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Meli dari tim CS Data Pustaka. Di sini saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang ingin karyanya diterbitkan seperti Kak Arbi, bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di layar teman-teman saat ini ya. Kebetulan sekali teman-teman, saat ini kami sedang ada promo terbit ber-ISBN dan Haki mulai dari 1.600.000 saja. Nah, apa sih layanan yang didapat dari paket ini? Layanannya nanti sudah termasuk desain cover, ada editing naskah, layout buku, pengurusan ISBN, pengurusan Haki, dan gratis cetak 15 eksemplar, teman-teman. Nah, nanti juga ada royalti sebesar 15% untuk penulis. Nah, selain paket ini, kami juga ada paket-paket yang lainnya. Kalau teman-teman memang ingin tahu lebih lanjut soal alur penerbitan, estimasi biaya, atau ingin konsultasi dulu soal naskahnya nih, boleh banget menghubungi kami setelah webinar ini. Kami juga terbuka untuk diskusi dan membantu dari tahap awal sampai bukunya jadi, teman-teman. Nah, selain penerbitan, kami juga ada promo cetak nih, teman-teman, dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 16.500 saja. Teman-teman bisa dapat hasil cetak yang tajam, jelas, rapi, dan tentunya di wrapping satu-satu supaya bukunya aman, teman-teman.
Untuk spesifikasi promonya seperti apa sih? Nanti teman-teman bisa menghubungi admin di kontak berikut. Nanti bisa kami jelaskan lebih detailnya karena di sini waktunya terbatas ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir bisa diganti slide-nya, Kak. Ya, untuk terakhir kami juga menyediakan jasa konversi KTI, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya skripsi, tesis, atau disertasi yang dan ingin mengubahnya ke dalam bentuk buku untuk diterbitkan, nggak usah kemana-mana karena kami juga menyediakan jasa ini. Teman-teman cukup menyiapkan soft copy-nya, soft copy naskahnya, kemudian dikirim ke tim kami, nanti tim kami yang menguruskan sampai beres mulai dari konversi, desain cover, layout, pengurusan ISBN, promosi, sampai cetaknya. Nah, jadi tidak perlu ragu ya teman-teman, kami nantikan karya-karya hebatnya. Terima kasih. Untuk kelanjutan acaranya saya kembalikan ke moderator, Kak Ayu Nusa. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Meli. Teman-teman yang lagi menulis, pengen bikin buku, bikin cetak buku, menerbitkan buku, bisa banget nih nanti hubungin admin dari Duta Pusaka. Oke, terima kasih infonya. Oke, sekarang kita lanjut sesi tanya jawab. Aku serahkan kembali ke Mbak Nosa untuk memandu sesinya secara. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih Kayu, terima kasih juga Mbak Meli dari tim selling kita, dari tim CS, sudah memberikan informasi. Jadi teman-teman jangan ragu, jadi teman-teman bisa berproses bareng sama tim Duta Pustaka untuk menciptakan karya-karya hebat dari teman-teman semua. Oke, kayaknya udah tidak sabar nih ya Kak Arbi, teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut. Oke, Nosa pilih ya. Teman-teman bisa on cam dan open mic ketika Nosa silahkan ya. Di sini ada Kak Wajah. Silahkan Kak Dharma. Halo. Halo Kak Dharma, apa kabar? Baik. Oke, bisa diperkenalkan dulu Kak Dharma dari mana? Oke, thank you untuk moderator dan narasumber. Kenalin, nama saya Dharma Widita dari Palembang, Sumatera Selatan. Oke, untuk pertanyaannya, mungkin boleh nih Kak Arbi, boleh nih kasih apa tantangan kakak selama ya menulis buku ini, tantangan utama kakak dari tulis buku Sari Hati nih. Oke, Kak Arbi bisa langsung dijawab. Dharma ya? Iya. Ya. Oke. Dari Palembang, wow. Oke, langsung jawab Mbak Ayu. Iya Kak Arbi, bisa langsung dijawab. Tantangannya ya, tantangan lebih kalau untuk buku Sari Hati ini saya merasa tantangannya itu lebih kepada yang tadi sih berdamai dengan luka yang ada gitu ya, bukan terutama luka orang lain gitu ya, bukan luka saya gitu. Kalau saya sih orang yang sepertinya mudah memaafkan dan mudah menyembuhkan luka gitu ya. Cuma karena puisi ini juga berasal dari luka-luka yang lain, mungkin tantangannya di situ aja sih gitu. Bagaimana saya bisa mengolah kata-katanya agar tidak menyinggung gitu ya, dan tetap mengena dan memberikan pesan kepada para pembaca gitu ya. Jadi buku Sari Hati ini memang sifatnya sangat personal, tapi saya juga berusaha untuk memberikan sentuhan-sentuhan lain agar dapat relevan dengan pembaca yang lain juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu saja Kak dari saya. Oh, sudah berarti ya Kak Dharma. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Dharma, keren banget. Terima kasih juga untuk jawabannya dari Kak Arbi. Selanjutnya, Nosa mempersilahkan. Oh, ada Kak Ayu Bulan nih. Halo Kak Ayu. Halo Kak, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena masalah sinyal ya Kak. Soalnya di sini hujan juga.
Oke, nggak apa-apa. Oke, Oke. bisa memperkenalkan diri, terus dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ayu Bulan, boleh dipanggil Bulan. Saya masih kuliah di Universitas Negeri Semarang, tapi saya berasal dari Batang. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kakak sekalian. Jadi kan saya berminat untuk menulis karya yang berhubungan dengan sastra ya, karya sastra seperti puisi ataupun cerpen dan lain sebagainya. Nah, itu sesuai dengan tema kali ini, menulis dengan hati. Sependek pengetahuan saya, sastra itu kan merupakan salah satu cabang seni juga ya, Kak. Nah, di cabang seni kan perlu dengan penjiwaan juga. Nah, apakah di karya sastra itu harus dengan penjiwaan juga, harus menjiwai, dan sejauh mana, dan apakah ada batas dalam menjiwai dalam karya sastra, dan itu sejauh mana agar tidak mengorek terlalu dalam luka lama. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Bulan. Cukup deep banget ya pertanyaannya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin Kak Bulan sampaikan lewat tulisan. Oke, Kak Arbi, bisa langsung dijawab. Terima kasih Mbak Ayu Bulan ya. Berkaitan dengan penjiwaan dan luka lama ya. Kalau untuk penjiwaan sendiri, sama seperti karya seni lain ya, seperti lukisan dan yang lainnya, itu puisi atau karya sastra lainnya itu kan dalam bentuk seni, dan setiap orang juga punya pandangan masing-masing mengenai seni. Nah, tidak ada pandangan yang saklek gitu. Mereka bisa menilai, ada yang bilang satu seni ini jelek, ada yang bilang bagus, dan itu sah-sah aja semuanya gitu. Untuk penjiwaan sendiri, itu nanti akan terasa ketika ketika sudah menulis, dan nanti ketika sudah dilemparkan ke publik gitu ya, baru kita akan bisa mendapatkan jawaban dari penjiwaan itu sendiri sudah seberapa dalam kalau menurut saya gitu ya. Dan untuk luka lama dalam tulisan, hanya kita yang bisa menilai sebetulnya, hanya penulis yang bisa menilai apakah luka lama ini sudah sudah bisa dituliskan atau enggak gitu ya. Kalau saya yang ada di buku Sari Hati ini, luka-luka yang ada di buku Sari Hati ini, saya sebelumnya konfirmasi dulu ke yang bersangkutan gitu. Saya berikan draft kasarnya, saya suruh baca, kalau saya nulis seperti ini ada masalah enggak gitu. Kalau ada masalah saya nggak akan terbitkan, tapi kalau nggak keberatan, oke, kita lanjut terus gitu. Jadi seperti itu sih kalau cara saya. Jadi clear gitu ya. Itu berkaitan dengan luka lama orang lain gitu. Kalau luka lama sendiri, ya bergantung ke diri sendiri. Apakah kamu sendiri bersedia untuk men-share ini ke orang lain, karena orang lain pun mungkin ada yang butuh semangat juga dari karya kita yang kita hasilkan, dari luka yang kita sudah damaikan gitu. Itu akan membawa kebaikan juga untuk orang lain, memberikan semangat juga untuk orang lain. Jadi seperti itulah kurang lebih penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Kak Arbi. Bagaimana Kak Ayu Bulan, apakah ada feedback? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalau sejauh mana atau batas mana itu sebenarnya tidak ada korelasi yang pasti gitu ya Kak, dan sesuai dengan konsen atau persetujuan kita aja sejauh mana kita bisa menulis atau mengorek pengalaman pribadi kita, seperti itu ya Kak. Ya, betul. Oke, cukup Kak dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bulan. Terima kasih untuk jawabannya juga Kak Arbi. Oke, untuk penanya berikutnya. Wah, kayaknya kalau 3 penanya ini nggak cukup ya, soalnya semuanya antusias ini. Oke, untuk penanya berikutnya bisa Kak Tasya Gracia. Halo Kak Tasya. Halo Kak. Halo, apakah Maaf bisa ya, on cam? Tidak ada kesulitan dalam on cam, tidak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bisa perkenalan Kak Tasya dan asalnya dari mana?
Halo, saya Tasya dari Kota Banjar, Jawa Barat. Oke, bisa langsung pertanyaannya, Kak. Oh iya, boleh. Halo Kak Arbi, saya kan masih sekolah ya, SMA mungkin dalam pembuatan puisi masih belajar ya. Di sini saya izin bertanya. Jadi kan dengan tema webinar kali ini, yaitu menulis dengan hati ya. Nah, dalam puisi juga kan banyak tema. Kita bisa menulis dengan tema seperti apa saja. Kira-kira gimana sih cara kita menulis puisi dengan hati agar sesuai dengan tema? Contohnya seperti ini, Kak. Saya mau buat puisi bertema ekspresi seni. Nah, saya tuh suka bingung dalam pembuatannya agar sesuai dengan tema tersebut. Kira-kira gimana ya dalam penulisan dengan hati membuat puisi tersebut bisa sesuai dengan tema yang saya tuju gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Tasya. Bagaimana Kak Arbi bisa langsung dijawab? Halo Tasya dari Jawa Barat ya, Banjar. Iya, Oke, kalau menulis puisi dengan agar sesuai dengan tema. Kalau saya kemarin itu menuliskan, saya sejujurnya saat awal-awal menulis itu belum tahu tema bukunya akan seperti apa nih. Saya nggak ketemu temanya. Tapi begitu saya sudah mulai menulis 1 puisi, 2 puisi, 3 puisi, sampai akhirnya 51, baru ketahuan, oh temanya cenderung lebih ke sosial dan ada sedikit keagamaan ya, karena saya konsepnya kan ada petikan ilmunya. Seperti itu. Jadi kalau boleh saran, ini gaya saya sih ya, gaya saya seperti itu gitu. Kalau boleh saran, tulis aja dulu apa yang ada di hatinya Tasya, apa yang ada di pikiran Tasya, tumpahkan dulu semuanya gitu ya. Apa yang jadi keresahan dalam diri Tasya, nanti akan terlihat sendiri setelah mungkin 10 atau 10 puisi lah ya. Mungkin kita akan kelihatan dulu, oh ternyata temanya bisa jadi bukan tentang seni gitu. Bisa jadi bukan tentang seni, bisa jadi berubah gitu. Iya. Karena yang tadi saya bilang, kita ini di sini berusaha menumpahkan rasa dulu, ya, baru kita tentukan strukturnya seperti apa. Kayak gitu. Itu gaya saya gitu, gaya penulis saya. Mungkin gaya orang lain berbeda gitu ya. Mungkin gaya Tasya juga mungkin nanti punya gaya sendiri gitu. Tapi kalau boleh menyarankan tadi seperti itu. Yang penting ditumpahkan dulu aja apa yang menjadi keganjalan mengenai suatu isu dalam pikirannya Tasya. Jadi nanti kedepannya akan terlihat sendiri, oh ternyata di tema ini loh yang lebih cocok, kayak gitu lah kurang lebih. Mungkin semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Arbi. Bagaimana Kak Tasya, apakah ada feedback? Oke, terima kasih Kak. Sudah jelas. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, Nosa mau ngasih kesempatan lagi nih untuk satu penanya sebelum kita akhiri sesi tanya jawab. Oke, di sini ada Kak Dani bin Zain. Halo Kak Dani. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan dulu dan dari mana Kak Dani? Ya, saya dari Bandung. Dani dari Bandung. Bandung coret sih, di daerah Cimahi. Kebetulan sama juga hujan di sini. Oke, bisa langsung ditanyakan ke Kak Arbi untuk pertanyaannya. Iya, izin Kak Arbi. Pertanyaannya mungkin ada 2. Yang pertama, pasti ada perbedaan kesulitan gitu ya, antara kita menuliskan kisah dari orang lain dengan kisah kita sendiri gitu ya, yang pada intinya nanti atau pada akhirnya kita akan berdamai dengan luka itu gitu ya. Kalau luka sendiri mungkin sepertinya jauh lebih mudah gitu ya kita tuangkan, tetapi ketika itu luka milik sahabat
kita mungkin apa ya, pengen tahu sih Kak Arbi gitu ya, seperti apa cara kita menggali ide ataupun inspirasi dari mungkin bukan luka juga ya, kisah dari teman-teman kita gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang kan mungkin kita nggak bisa bendung gitu ya, kita nggak bisa bendung yang namanya disrupsi teknologi gitu ya, sangkut pautnya dengan AI gitu ya, artificial intelligence, yang memang mau tidak mau kita akan bertemu hampir setiap saat, hampir setiap waktu pada saat kita menggunakan handphone paling tidak gitu ya. Nah, saya tadi belum dapat informasi, mungkin terlambat bergabung atau mungkin lewat informasinya. Apakah Kak Arbi ada area ataupun aspek mungkin ya pemanfaatan dari teknologi khususnya AI gitu ya, paling tidak dalam penyempurnaan gaya mungkin gitu ya, atau penyempurnaan diksi-diksinya tergantung dengan gaya yang Kak Arbi ingin pakai misalnya gitu ya, atau sama sekali nggak menggunakan sentuhan AI gitu ya. Nah, kalau misalnya ini nggak tahu juga ya, karena baru banget di dunia penulisan, walaupun usianya sudah udah menjelang 45 gitu ya saya, kira-kira haram nggak sih gitu ya kita memanfaatkan AI karena dia dicipta, dia dibuat gitu ya untuk memudahkan kita, bukan untuk dalam hal yang negatif tentu saja gitu ya, malah bisa men-trigger kita untuk jauh lebih belajar lagi. Nah, mungkin batasannya kita menggunakan AI seperti apa kalau misalkan pun dari Kak Arbi selaku yang sudah punya pengalaman atau mungkin sudah banyak informasi, batasannya sejauh apa kita boleh pakai itu gitu ya. Mungkin 2 pertanyaan itu, Kak Arbi, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Dani dari Cimahi. Izin langsung menjawab Mbak Ayu. Oke, silakan Kak Arbi. Oke, tadi kalau saya lihat tadi ada 3 pertanyaan jadinya Mas Dani ya. Yang pertama itu tentang ada perbedaan kesulitan antara kisah orang lain dengan kisah sendiri. Luka sendiri lebih mudah dituangkan. Bagaimana dengan kisah sahabat kita ya? Kalau ingin menuliskan tentang kisah sahabat kita atau kisah orang lain, bisa dituliskan secara tersirat, misalnya ya. Tidak harus bisa dituangkan ceritanya, tapi tidak usah menyebutkan namanya, mungkin agar tidak menyinggung siapapun, kita jadi anonim. Tapi kalau misalnya itu sangat spesifik ceritanya, mungkin bisa dilakukan seperti saya. Saya konfirmasi dulu ke yang bersangkutan, saya berikan draft kasarnya, saya kasih lihat, boleh nggak saya tulis seperti ini gitu. Kamu keberatan nggak gitu. Kalau dia nggak keberatan, oke, saya go terus gitu. Tapi kalau nggak. Tapi kalau nggak bisa dapat konfirmasi dari siapapun dan tetap ingin menulis itu karena merasa hal itu akan memberikan manfaat untuk orang lain dan itu merupakan suatu ide yang sangat bagus gitu ya. Dan sayang untuk tidak dipublikasikan, bisa dituliskannya secara tersirat atau dengan metafora gitu ya, dengan ya analogi gitu ya. Jadi kita tidak secara langsung menyampaikannya gitu ya. Itu mungkin dari saya yang pertama. Yang kedua, dalam membuat saya karya Sarihati ini, apakah saya ada memanfaatkan AI kurang lebih seperti itu ya Mas Ani ya? Jujur, saat saya udah puisi keberapa, mungkin ketiga 20-an gitu ya, saya sempat coba nih, coba deh nih AI kalau buat puisi kayak gimana sih, saya juga pengen tahu dong gitu kan. Saya ini pas keluar hasilnya, wah keren juga nih, tapi saya langsung saya close itu, saya takut gitu loh, takut malah jadi terayu gitu memanfaat itu dalam buat karya ini gitu. Jadi saya hanya melihat, pengen tahu AI itu buat puisinya seperti apa gitu. Dan kalau teman-teman di sini coba, itu keren banget sebenarnya ya, dari gaya bahasanya, dari wah segala macamnya keren lah gitu. Cuman takut juga apakah itu dia ngambil nyomot dari puisi orang lain kah,
misalnya kalimat ini dari puisi yang satu, kalimat yang kedua dari puisi yang lain, kita nggak tahu gitu sumbernya dari mana. Kalau saya sih punya berpikiran seperti itu soal AI ya gitu. Mungkin bisa jadi AI bikin kalimat itu sendiri, tapi mungkin bisa jadi juga tidak gitu. Karena begitu saya dalam membuat buku ini saya nggak memanfaatkan AI. Dan tadi kuncinya itu kan jujur ya, dalam membuat puisi itu kan jujur gitu ya, seperti yang tadi materi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya memanfaatkan AI dalam membuat puisi itu rasanya kayaknya seperti melukai kejujuran itu sendiri gitu ya. Jadi tidak murni gitu puisinya, jadinya tidak berasal dari diri sendiri, tidak seperti itulah kurang lebih. Haram atau enggak memanfaatkannya? Kalau tadi ngambil plek-plekan misalnya, tolong buatkan saya puisi tentang keindahan alam di Jawa Barat, misalnya kayak gitu. Terus keluarlah puisi yang keren gitu. Itu kayaknya kalau menurut saya itu haram sih ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, saya ada sebuah puisi ketika saya kemarin ke Vietnam. Saya pengen tahu sejarah Vietnam itu seperti apa, dan mereka memberikan cerita tentang naga dan peri. Jadi negara Vietnam itu ada cerita rakyat ya, tentang terbentuknya itu dari peristiwa itu naga dan peri. Nah, mereka kasih ceritakan. Nah, setelah baca cerita itu, setelah baca cerita itu dari AI ya, terus saya coba cross check ulang, misalnya sumbernya dari mana gitu, dia bisa kasih sumbernya, terus saya buat puisinya. Nah, itu nggak haram kalau menurut saya gitu, karena kita hanya mengolah data, terus kita mencoba menuangkannya dalam bentuk kata-kata kita sendiri gitu, bukan kata-kata AI langsung gitu. Itu nggak haram kalau menurut saya. Karena ada juga kan teman-teman yang menulis puisi itu temanya folklore romance. Misalkan Arok yang Dedes dikasih puisinya, atau kita sisa tentang Majapahit atau sisa mana yang temanya itu folklore. Itu kan mau kita harus riset, harus baca dulu. Ketika kita udah tahu, udah paham isinya seperti apa, kita tulis ulang dengan gaya bahasa kita sendiri. Seperti itu. Kalau seperti itu menurut saya nggak haram. Kurang lebih gitu. Mas Dani, semoga menjawab. Oke, terima kasih ya Mas Dani atas pertanyaannya. Terima kasih untuk jawabannya juga dari Kak Arbi. Oke teman-teman, sebenarnya kalau dari Nosa pribadi tuh pengen apa yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman tuh bisa terjawab semua ya, tapi karena terkendala waktu juga, jadi mungkin teman-teman bisa menghubungi Kak Arbi lewat Instagram yang sudah terpampang ya. Ada Instagram Buku Sarihati, teman-teman bisa follow, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Betul begitu Kak Arbi? Betul. Ini kita sudah selesai tanya jawabnya berarti ya Mbak Ayu ya? Iya, benar Kak. Kalau saya kasih, boleh nggak saya kasih bonus pertanyaan sedikit? Saya pengen ngasih buku Sarihati gratis ke yang ada, ke yang ini yang hadir di webinar ini. Boleh banget. Tapi dong saya Kak mau kasih buku Sarihati gratis itu dengan satu pertanyaan gitu, yang bisa jawab cepat-cepatan mungkin di kolom chat, itu yang dipilih mungkin dari minta bantuannya Mbak Ayu juga. Oke Kak Arbi. Saya langsung kasih pertanyaan aja kali ya. Iya boleh. Teman-teman bisa siap-siap langsung ini ya. Siap-siap ketik ya. Saya nggak bisa lihat chatnya soalnya kan ya. Nah, pertanyaan adalah, sebutkan 3 puisi yang ada di dalam Sarihati. Siapa coba? Ayo, untuk siapa yang menjawab pertama? Ayo teman-teman, langsung tremor semua itu Kak. Nah, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Wah, kalau di saya kelihatan Hasanah Kutstar nih yang pertama. Ya, nanti bisa dicek Kak Arbi apakah benar. Oke, waktunya ya. Oke, tinggal 15 detik lagi teman-teman.
Oke. Ini langsung Nosa bacakan aja ya Kak Arbi ya. Iya. Ada nih yang paling awal banget menjawab, ada Kak Hasanah, itu menjawab kenormalan baru, kamu cantik, sama seleksi. Terus kayak Berarti tidak dapat bukunya. maaf ya Kak Hasanah. Terus ada tercepat kedua dari Kak Zaskia, kamu cantik, seleksi, terus pandemi. Bagaimana Iya, Kak Arbi? betul. Betul. Oke, berarti teman-teman sudah terjawab sudah ya siapa yang memenangkan buku gratis dari Kak Arbi, yaitu yang berjudul Buku Saryati. Kak Zaskia Zahwa, boleh on cam atau open mic? Mana nih, Kak Zaskia? Ya, Oke, halo. Selamat ya. Kan kalau kayak gini Nosa pengen juga ya dapat ya. Oke, selamat Kak Zaskia. Nanti berarti bisa langsung follow IG dari Buku Saryati dan bisa langsung DM Kak Arbi ya, Kak? Iya, iya. Kebetulan saya ada stok di rumah jadi bisa kirim langsung. Oke, siap. Ya. Kak Zaskia Zahwa ya. terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Jadi pesan yang disampaikan oleh Kak Arbi itu banyak banget ya. Ilmu yang kita dapat pada sore hari ini itu banyak sekali. Hal-hal kecil yang berada di lingkungan kita itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita memiliki sebuah rasa atau kepekaan yang memang benar-benar bisa mengangkat hal-hal kecil itu menjadi hal yang besar. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman tidak usah insecure, tidak usah memikirkan hal-hal yang itu bisa menghambat teman-teman untuk berkarya. Jadi tulis aja apa yang ingin teman-teman sampaikan lewat tulisan, karena ketika kita menuliskan hal itu tidak ada yang mengejudge ya teman-teman. Ketika kita menorehkan apa yang kita rasakan, menorehkan apa yang kita pikirkan, tidak ada yang mengejudge dalam hal itu. Terus ada beberapa pesan nih yang Kak Arbi sampaikan di dalam buku Saryati, karena buku Saryati ini, dikoreksi ya Kak Arbi kalau salah, buku Saryati ini tuh melambangkan perjalanan batin yang berulang, mendalam, dan juga terus berkembang. Jadi teman-teman di sini dari apa yang teman-teman alami itu bisa menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Terus Kak Arbi ini juga suka dengan hal-hal yang bisa menjelami setiap katanya itu menjadi bagian pola besar kehidupan teman-teman. Jadi bisa kita contoh, bisa kita refleksikan atau kita realisasikan dari hal-hal yang berada di lingkungan kita atau diri kita sendiri, itu bisa kita realisasikan menjadi sebuah karya. Nah, tentunya teman-teman agar bisa berkarya lebih cepat atau aman, teman-teman bisa berkolaborasi atau berproses bersama dengan Detak Pustaka tentunya ya. Jadi kami dan tim akan membantu sampai karya teman-teman itu terbit sesuai dengan request teman-teman. Jadi jangan lupa mampir ke sosial media kami, Detak Pustaka, dan teman-teman bisa langsung hubungi admin yang tertera ya. Tadi sudah di-spill admin kita yaitu Mbak Meli. Di sini kita bekerja sama untuk mewujudkan karya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Arbi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa mengikuti sampai akhir ya, karena di akhir nanti akan di-share link untuk presensi teman-teman. Oke, saya Ayu Novitasari atau Ayu Nosa. Teman-teman bisa follow juga IG saya di @ayayenosa ya, hanya 2. Mungkin kita bisa berdiskusi atau teman-teman bisa stay tune untuk webinar-webinar selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Arbi, terima kasih juga teman-teman. Nosa kembalikan ke MC, Kak Ayu. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Nosa, terima kasih Kak Arbi atas materi hari ini. Nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara.
Terima kasih teman-teman masih standby sampai akhir acara dan aktif untuk bertanya dan punya keinginan untuk membuat buku nih. Nah, sebelum sesi webinar ini ditutup, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Buat teman-teman yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu, bisa persiapan dan pasang background-nya. Dan aku persilahkan untuk tim sosmed Duta Pustaka untuk mengarahkan sesi dokumentasi. Silakan Kak. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva dari tim Medsos Duta Pustaka yang akan memandu sesi dokumentasi pada webinar sore hari ini. Sebelumnya boleh teman-teman semuanya untuk on cam terlebih dahulu ya. Yang berhalangan untuk on cam nggak apa-apa. Nanti hitungan mundur ya dari angka 3. Sudah siap semuanya? Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi gaya bebas ya, boleh pose sarangnya, love, ataupun jempol juga boleh. Oke, 3. Oh, oke, yang lain boleh aku tunggu. Yang mau pasang background juga nggak apa-apa. Ya udah ya. 3, 2, 1. Oke, makasih semuanya. Aku serahkan kembali ke Kak Ayu ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik. Sebelum benar-benar kita akhiri, jangan lupa isi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat, teman-teman. Presensi ini juga jadi bukti keikutsertaan teman-teman di acara hari ini. Dan jangan lupa follow Instagram Duta Pustaka atau cek website Duta Pustaka buat info acara menarik lainnya. Oke, aku Ayu, pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Tetap semangat menulis dan berkarya dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Selamat sore. kasih. Selamat Terima sore. kasih Kak, terima kasih. Terima kasih Teman-teman Kak. jangan lupa absensi ya. Oke, nanti untuk IG-nya Kak Arbi aku share di ini, di grup ya. Thank you teman-teman.